Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Mufita. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, muatan matematika, yaitu pecahan. Oke deh, udah siap belum belajarnya? Kita langsung mulai ya. Seperti biasa ada catatan sebelum pembelajaran. Sebelum belajar kan harus berdoa terlebih dahulu, lalu menyiapkan arus yang dibutuhkan, mencatat catatan yang ditandai dan mengerjakan tugas sesuai arahan dan mengumpulkannya tepat waktu. Oke, kita mulai. Pecahan. Ya, di bab sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pecahan. Nah, kita ulas sedikit ya. Pecahan itu seperti ini, kalian sudah bentuknya itu ada penyebutnya di atas dan pembilangnya di bawah. Jadi kalau misalnya ada gambar seperti ini, gambar yang diarsir 1, lalu bagian ini ada 4. Jadi pecahannya itu bernilai 1/4. Nah, 1/4 ini disebut pecahan. Nah, angka satunya adalah penyebut dan angka 4-nya adalah pembilang. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pecahan, yaitu menentukan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan dalam pecahan. Perhatikan contoh soal berikut ya. Mira memiliki beberapa buah semangka. Pertama, semangka A yang jumlahnya 1 buah. Kedua, semangka B dengan jumlah 2 potong bagian sama besar. Dari semangka tersebut, yang mana ya yang lebih besar perbandingannya? Jadi Mira punya 2 semangka nih. Semangka yang pertama 1 buah. Lalu semangka yang kedua ini dibagi 2 potong. Jadi nilainya 1/2. Jadi lebih besar yang mana? Ya, semangka yang 1 buah full ya, yang tidak dipotong. Jadi tandanya itu tanda lebih besar karena 1 lebih besar daripada setengah. Karena setengah atau 1/2 sama dengan 1 buah semangka dibagi 2. Jadi tandanya di sini ke arah kiri, jadi lebih besar. Contoh lain ya, contoh penempatan tanda perbandingan pada pecahan. Di sini ada 2 buah pecahan. Yang pecahan yang pertama itu dua-duanya 1/4. Jadi tandanya itu adalah sama dengan. Karena tanda sama dengan digunakan untuk pecahan yang nilainya sama. Karena ini sama-sama 1/4, jadi tanda yang diberikan adalah sama dengan. Lalu pecahan yang kedua, yang satu nilainya 2/4, yang satu nilainya 3/4. Tanda yang diberikan itu adalah tanda lebih kecil, karena 2/4 lebih kecil dari 3/4. Jadi tanda lebih kecil itu digunakan untuk pecahan yang nilainya lebih kecil dari pecahan lainnya. Oke, selanjutnya menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Di sini ada pecahan ya, di sini ya, ada bagian pecahan, ada contoh pecahan. Luas bagian yang diarsir adalah berapa? Ya, 1/3. Karena yang diarsir cuma 1 ya, dan tapi di sini ada 3 bagian, jadi 1/3. Dibacanya 1/3. Pembilangnya tadi yang udah Bu Vita jelasin di awal, 1 dan penyebutnya 3. Nah, kalau misalnya ditanya luas bagian diarsir itu, kita lihat gambar mana yang diarsir. Nah, bagian mana yang diarsir? Kita hitung berapa bagian yang diarsir, lalu bagian diarsir kita taruh di pembilangnya, lalu penyebutnya adalah jumlah bagian keseluruhannya. Oke, lalu perhatikan lagi contoh berikut. Ada tali A dan tali B. Panjang tali A adalah 3/7 meter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, lalu diarsir 3, jadinya 3/7. Lalu ada panjang tali B adalah 2/7 meter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini diarsir 2, jadinya 2/7. Perbandingan kedua tali tersebut adalah sebagai berikut. Tali A 3/7 meter lebih panjang daripada tali B 2/7 meter. Lalu tali B 2/7 meter lebih pendek dari tali A, yaitu tadi 3/7 meter. Hal ini menunjukkan bahwa 3/7 lebih besar dari 2/7 atau 2/7 lebih kecil dari 3/7.
Nah, di sini kan tali A itu tadi 3/7 ya, dan tali B-nya itu 2/7. Jadi jelas tali A lebih besar daripada tali B, dan tali B lebih kecil daripada tali A. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Kalian mengerjakan soal berikut ini ya. Kalian tulis soal dan jawabannya di buku matematika. Jika masih ada yang belum paham, kalian bisa langsung tanyakan ke Bu Vita. Terima kasih. Sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.